Jadi nabi palsu itu, nabi palsu nih. Nah, nabi palsu itu tidak ada silsilahnya. Bang Oki ya. Dia tidak ada silsilahnya dan Anda dapat membukanya di mana? Di dalam rumah fikih. Di situ dijelaskan ya Bang Oki, atau di Al-Manhaj. Banyak itu literasi tentang masalah nabi palsu. Nih. Nah, Anda bisa membuka di beberapa literasi Islam. Salah satunya sesuai yang saya bawa tadi, Bang Oki. Saya menampilkan AI-nya itu agar poinnya, apa cirinya gitu. Tapi kalau Anda mau membaca literasinya, ya silakan Anda baca banyak literasinya dari beberapa website bahwa ya nabi palsu itu ciri-cirinya tidak ada silsilah. Tuh. Terus Bang Oki, saya ya apresiasi Anda ya bahwa Paulus itu tidak ada silsilahnya. Jadi ini merupakan ciri nabi palsu dalam agama Islam. Tuh, dalam agama Islam. Terus jangan dibalik lagi Bang Oki. Saya bahas Paulus itu ya karena yang Anda bawakan adalah ayat dari Petrus gitu. Makanya saya bahas Paulus. Dan saya udah nyatakan nabi palsu itu datangnya setelah Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad pun juga ada nabi palsu. Kan seperti itu. Nah, sebelum Nabi Muhammad siapa aja? Mari kita bahas ke belakang. Oke? Bukan berarti Paulus itu setelah Nabi Muhammad adanya, kagak. Kau nih ya Bang Oki, ngaco aja. Terus tentang masalah ya Bible Anda tadi, Anda membantah bahwa Paulus itu adalah nabi. Bang Oki, begini saja ya. Kalau bantahan Anda tersebut ya bukan seorang nabi, mari kita akan menjabarkan menurut Alkitabmu bagaimana nabi palsu itu menurut Yesus. Oke? Menurut Yesus. Anda bisa ke dalam Matius 24 nomor 25 dulu Bang Oki. Ya, nih. Menurut Yesus nabi palsu itu seperti apa? Matius 24 nomor 25. Mari kita baca dulu Bang Oki. Camkanlah, kata Yesus. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ciri nabi palsu itu ada di padang gurun. Oke, 1. Jangan kamu pergi ke situ, kata Yesus. Atau lihat, kata Yesus, ia ada di dalam bilik. Ya, bilik ini ukuran kamar kecil, bisa kita bilang bilik itu penjara, kan gitu ya. Nah, janganlah kamu percaya. Terus apalagi cirinya, kata Yesus ya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Kan kayak gitu. Jadi nabi palsu ini menurut Yesus dia ada di padang gurun, ngaku-ngaku ketemu Yesus ya, mengatakan Mesias ada di sini, lihat Mesias ada di sana. Terus juga ketemunya seperti dengan cahaya, kan gitu. Nah, saya mau tanya ya, ciri-ciri yang dimaksud oleh Yesus tersebut itu kira-kira tertera kepada siapa gitu? Nabi Muhammad nggak ada ngaku ketemu Yesus, nggak ada. Apalagi di padang gurun seperti cahaya, nggak ada, jauh kali gitu, nggak ada. Nah gitu. Jadi siapa yang ngaku ketemu melihat Mesias ada di sini, ada di sana, ketemunya di padang gurun, bentuknya seperti kilat, ya. Kata Yesus, camkanlah, sudah kukatakan, ya. Jangan kamu pergi ke situ, nabi palsu itu. Nah, jadi saya minta ke Bang Oki, siapa yang dimaksud oleh Yesus? Ya jujurlah ya, mungkin jujur itu memang sangat menyakitkan, kan kayak gitu. Silakan. Iya sebentar ya Pak Ustadz ya. Sebentar Pak Ustadz YSUPI saya. Oke, silakan diterima Pak Ustadz. Oke teman-teman,
Jadi apabila berkata Matius pasal 24 ayat yang ke-25 ya, dari ayat ke-25 Pak Ustadz bawakannya, camkan aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu, tapi tidak elok rasanya kalau kita tidak baca dari ayat 24-nya ya. Saya akan bacakan dan teman-teman boleh cross check ya. Saya tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurangi. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkan aku sudah mengatakan terlebih dahulu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihatlah ia ada di padang gurun. Siapa yang ada di padang gurun itu Pak Ustadz? Pak Ustadz suka ngomong begitu loh. Siapa nabi palsu yang ada di padang gurun itu Pak Ustadz? Kenapa itu? Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Janganlah kamu pergi dari situ, atau lihatlah ia ada di dalam bilik. Janganlah kamu percaya. Pak Ustadz, ini berbicara nabi-nabi palsu yang mengajak kita untuk menyembah ilah-ilah lain yang tidak kita kenal. Ulangan pasal 13 ayat yang pertama. Nabi palsu itu adalah seorang pemimpi dan dia bermujizat. Dia mengajak kita menyembah ilah-ilah lain yang tidak kita kenal, Pak Ustadz. Ya? Dan dia ada di padang gurun di sini katanya Pak Ustadz. Ini gimana Pak Ustadz? Pak Ustadz kok bawa data ini sih Pak Ustadz? Jadi nggak enak aku. Ketika Pak Ustadz bawa data ini aku nggak enak. Ini yang pertama teman-teman, saya sudah tanggapi. Yang kedua teman-teman, dari awal sampai detik ini Pak Ustadz tidak sanggup membuktikan kalau Rasul Paulus itu adalah seorang nabi. Padahal saya sudah buktikan kalau Rasul Paulus itu adalah seorang rasul dan dia adalah seorang pengajar. Nah, ketika saya membuktikan sama Pak Ustadz Yusuf PI, ketika saya meminta kepada Pak Ustadz Yusuf PI, apa ciri-ciri nabi palsu? Pak Ustadz Yusuf PI membawakan data dari rumah fikih. Oke, kita buka. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Pak Ustadz, pendiri rumah fikih Indonesia adalah Ustadz Ahmad LCMA dan institusi tersebut diresmikan pada tahun 2008 Pak Ustadz. Kenapa pakai data 2008 Pak Ustadz? Jauh sekali. Apakah Al-Quran dan hadis Pak Ustadz tidak bisa menjelaskan ciri-ciri nabi palsu? Kalau Alkitab menjelaskan secara eksplisit Pak Ustadz ciri-ciri nabi palsu, apakah kitab suci Pak Ustadz yang sempurna tidak dapat memberikan gambaran terhadap ciri-ciri nabi palsu? Makanya saya katakan kepada Pak Ustadz bawa hadis, Pak Ustadz kena. Karena apa? Ini tidak membuktikan kalau Paulus itu seorang nabi palsu. Karena yang Pak Ustadz sampaikan, ciri-ciri nabi palsu itu hidupnya setelah zaman Nabi Muhammad. Saya membawa 2 Petrus pasal 2. Ini saya ingin membuktikan ada nabi palsu berdasarkan data Alkitab. Nah, Pak Ustadz harus membuktikan adanya nabi palsu berdasarkan literasi Islam dan kitab suci Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz lari ke rumah fikih yang notabene-nya baru didirikan tahun 2008, baru diresmikan pada tahun 2008 Pak Ustadz? Kenapa tidak menggunakan hadis? Kenapa tidak menggunakan Quran? Karena gini ya Pak Ustadz ya, aku jadi teringat Pak Ustadz, di Kebumen itu Pak Ustadz, di asal kampung istri aku, beberapa bulan yang lalu itu terjadi kasus penipuan ya, masalah uang, menanamkan sedikit uang. Nah, si penipu ini Pak Ustadz, dia tidak pernah memberikan gambaran, hati-hati kalian kepada penipu, ini ciri-ciri penipu. Enggak pernah Pak Ustadz. Itu yang terjadi di Kebumen, dan itu viral Pak Ustadz. Dan itu viral sekali berita itu. Ya Pak Ustadz ya, ini tidak ada hubungannya kemana-mana sih, sengaja saya mau bercerita saja ya Pak Ustadz ya, karena penipu itu tidak akan pernah mengatakan dirinya penipu, dan dia tidak akan memberikan ciri-cirinya kalau dia ini adalah penipu Pak Ustadz. Tidak mungkin seperti itu Pak Ustadz ya Pak Ustadz ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, sampai 5 menit Pak Ustadz tadi, Pak Ustadz tidak menanggapi tafsir Ibnu Katsir surat Yasin ayat 14. Siapa Pak Ustadz? Siapa Paulus di dalam tafsir Ibnu Katsir surat Yasin ayat ke-14? Dan saya juga minta, sampai detik ini saya akan tunggu Pak Ustadz. Pak Ustadz gambarkan ciri-ciri nabi palsu yang merujuk kepada Paulus menurut Pak Ustadz itu menggunakan literasi Islam, dari hadis baik dari Quran.
Seperti itu ya Pak Ustadz ya. Jadi biar apple to apple, saya sudah memberikan ciri-ciri nabi palsu menurut Alkitab. Silakan Pak Ustadz Yusuf Bey. Teman-teman kencengin tab-tab layarnya teman-teman. Baik, ya saya akan jawabkan dulu penasaran Bang Oki, kan kayak gitu. Jadi tafsir Ibnu Katsir katanya tentang masalah Quran surah Yasin ya teman-teman semuanya. Jadi di situ sebenarnya kalau Bang Oki membaca tafsir Ibnu Katsir ya, itu dijelaskan di bawahnya adalah tafsir yang mungkar yang menafsirkan Paulus. Gimana sih? Oh, yang ditolak oleh Islam gitulah, oleh para penafsir. Itu dijelaskan oleh Ibnu Katsir di bawahnya adalah tafsir yang mungkar. Mana? Nih Bang Oki ya. Kita gini aja, kenapa dia menjadi mungkar ya? Nih, saya akan jelaskan sama Bang Oki. Tunjukin ya. Ini kan Yasin nomor 3 ayat 13 ya. Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan ya, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Ibnu Katsir mengatakan katanya adalah bulus kan gitu. Ya. Jadi yang mereka klaim ayat dan tafsiran itu adalah nih, coba kalau kita lihat ya Bang Oki, Ibnu Juraid ya, nih ada juga menjelaskan semuanya di sini dijelaskan dalam kitab, dalam tafsir Al-Mikbas min tafsir bin Abbas gitu. Semua ada gitu. Ya, jadi kesimpulannya seperti apa? Kalau Bang Oki membaca di sini ya, kesimpulannya Bang Oki bahwa ayat ini ya yang mentafsirkan Paulus itu mungkar karena Paulus itu bukan Hawariyun. Mana sih? Paulus itu ya bukan dari Hawariyun. Hawariyun itu kagak ada Paulus. Gitu, makanya ulama kita menjelaskan ya, yang diutus 3 itu ya, 3 itu adalah dari Hawariyun. Yang pertama siapa? Ada penjelasannya Sam'un. Yang kedua ya banyak sih, ada beberapa pendapat gitu. Ada Yohanan juga ada gitu. Tapi kagak ada Paulus. Karena Paulus bukan dari Hawariyun. Jadi kalau Bang Oki ya membawakan tafsir ya, tafsir itu yang benar bacanya sampai ke bawah. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Ya, tafsir itu adalah tafsir yang mungkar yang ditolak. Karena apa? Paulus itu bukan dari Hawariyun. Nah tuh jawabannya, telak kan Bang Oki ya. Kalau saya bawa yang lain-lain ya teman-teman, banyak, kita tuh memang punya banyak tafsir ya teman-teman semuanya. Qalu ma antum illa basyarum misluna. Nah, di sini dijelaskan juga. Kalau saya memakai ini ya Bang Oki. Banyak, saya punya tafsir Quran tuh banyak gitu. Bukan cuma satu. Bukan cuma tafsir Ibnu Katsir. Banyak nih, Jami'ul Bayan, ada Fathul Bayan, ya, ada Al-Maisir, banyak tentang masalah surah Yasin tadi. Jadi jangan Anda cuma mengatakan satu tafsir dari Ibnu Katsir doang, tapi yang lain semuanya nggak ada mengatakan Paulus. Jadi tafsirnya makanya dibilang tafsir yang mungkar karena Paulus bukan dari Hawariyun. Itu sedikit penjelasan saya tentang masalah ya Quran surah Yasin ayat ke-13 dan ke-14. Itu pertanyaan basi Bang Oki. Lama udah sebenarnya. Terus Bang Oki ya tentang masalah ya tadi di padang pasir. Katanya Bang Oki kagak enak gitu ya membawakan. Coba Bang Oki baca dulu kisah para rasul 9 ya. Kisah para rasul 9 tentang siapa di situ ya. Seperti yang disebutkan oleh Yesus tadi, ciri-cirinya semuanya. Nih Bang Oki ya. Mari kita baca sedikit ya tentang kisah para rasul 9. Nih. Oh, ini di sini ternyata tentang masalah Paulus. Ya, jadi Paulus ini dia meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis Yahudi di Damsyik. Damsyik ini padang gurun. Ya, supaya ia menemukan jalan laki-laki yang mengikuti jalan Tuhan.
Jadi di sini ia menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem dalam perjalanannya ke Damsyik. Di sini dia berkata seperti apa? Dalam perjalanannya ke Damsyik, dia bertemu dengan Yesus yang bentuknya kilat. Satu-satunya Bang Oki itu adalah Paulus yang dimaksud oleh Yesus. Coba kamu baca dulu ya yang dikatakan oleh Paulus, silakan. Silakan Pak Ustaz. Oke, memang keren ya ketika saya katakan tadi Pak Ustadz jangan bawa padang gurun dan Pak Ustadz nanti Pak Ustadz akan ini loh, aku nggak enak loh. Pak Ustadz bilang Damsyik itu padang gurun katanya. Astaga Pak Ustadz ya, memang balik lagi ya teman-teman ya, kita bukakan dulu ya teman-teman ya biar jelas. Sebentar, Damsyik atau Damsikus bukanlah padang gurun. Ini adalah tepi gurun Pak Ustadz, bukan padang gurun. Ini Pak Ustadz. Jadi Damsikus atau Damsyik itu Pak Ustadz itu adalah tepi gurun, bukan padang gurun Pak Ustadz. Makanya ketika Pak Ustadz tadi ya, Damsyik itu berada di tepi gurun Pak Ustadz, bukan di padang gurun. Itu kembali lagi, itu adalah dua hal yang berbeda. Padang gurun dengan tepi gurun itu berbeda ya, sama seperti kata ada dengan akan ada itu juga berbeda Pak Ustadz ya. Makanya dari awal diskusi ini tadi teman-teman, memang Pak Ustadz Yusupei tidak mampu sama sekali membuktikan kalau Rasul Paulus itu adalah seorang nabi. Poinnya kan di situ. Karena Pak Ustadz, ketika Pak Ustadz menggunakan literasi Kristen, ketika Pak Ustadz menggunakan Alkitab yang sempurna Pak Ustadz, Alkitab tidak pernah mengatakan Paulus seorang nabi. Seperti data yang saya bawakan, Galatia pasal 1 ayat 1, di dalam kitab Roma 1 ayat 1, itu dia adalah seorang rasul. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 11, Rasul Paulus itu seorang pengajar. Makanya sebenarnya beban pembuktiannya itu sama Pak Ustadz Yusupei loh ya, untuk membuktikan Paulus ini adalah seorang nabi. Karena Pak Ustadz mau nanya sama siapapun, Paulus itu nabi bukan? Bukan. Paulus itu adalah rasul. Datanya mana? Galatia pasal 1 ayat 1, Roma pasal 1 ayat 1, 2 Timotius 1 ayat 11. Dia adalah rasul dan pengajar. Seperti itu Pak Ustadz ya. Nah ini yang pertama. Yang kedua Pak Ustadz tidak sanggup sama sekali menunjukkan ciri-ciri nabi palsu yang menyerang kepada Rasul Paulus menggunakan literasi Islam. Enggak. Karena apa? Itu akan dibantahkan Pak Ustadz. Pak Ustadz memaksakan kehendak Pak Ustadz sendiri, sedangkan Nabi Pak Ustadz sudah mengatakan, bahkan rumah fikih yang Pak Ustadz gunakan di tahun 2028 itu didirikannya sudah mengatakan Nabi palsu itu hidupnya setelah Nabi Muhammad. Jadi itu akan bertolak belakang dengan narasi Pak Ustadz. Pak Ustadz bukan sedang berdiskusi dengan saya, Pak Ustadz sedang berdiskusi dengan diri Pak Ustadz sendiri dan dengan narasi Pak Ustadz sendiri ya. Bahkan saya belum bertanya apapun Pak Ustadz, saya cuma memperjelas dari narasi Pak Ustadz saja dari tadi. Nah ketika Pak Ustadz tadi mengatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, tolong baca yang ke bawah, nanti Pak Ustadz tolong tunjukkan kepada saya paragraf yang mana Pak Ustadz yang mengatakan kalau tafsir ini tidak dapat digunakan. Karena saya sudah baca ini tadi Pak Ustadz, ini saya scroll sampai ke bawah Pak Ustadz, sambil Pak Ustadz jelaskan saya sambil baca tadi, tidak ada terdapat itu Pak Ustadz. Atau Pak Ustadz menggunakan literasi yang lain, nggak apa-apa. Kalau memang Pak Ustadz menggunakan literasi yang lain, ya saya akan terima-terima aja. Saya tidak mau membantah ketika itu sudah bersumber, ketika itu sudah berdata Pak Ustadz ya. Oke, kita balik teman-teman kepada tema kita ya, kepada tema kita. Makanya saya katakan teman-teman, diskusi ini tidak berjalan. Karena apa? Kalau kita Alkitab, saya sudah menggambarkan ciri-ciri nabi palsu di dalam Alkitab. Ulangan pasal 13 ayat yang pertama. Nabi palsu itu adalah seorang pemimpi dan ia mengajarkan kepada kita untuk menyembah ilah-ilah lain yang tidak kita kenal.
Kalau kita lihat ciri-ciri nabi palsu berikutnya, 2 Petrus pasal 2 ayat 2, nabi palsu itu hidup berdasarkan hawa nafsunya. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ketiga, nabi palsu itu memasukkan cerita-cerita isapan jempol. Cerita-cerita isapan jempol di situ Pak Ustadz, yang mencari untung, yang Pak Ustadz katakan merampok tadi. Mencari untung di situ Pak Ustadz. Dengan cara apa dia mencari untung? Bukan dengan cara merampok, dengan cara memasukkan cerita-cerita isapan jempol supaya orang percaya. Makanya dia memasukkan cerita-cerita isapan jempol itu Pak Ustadz. Makanya membaca Alkitab itu kita harus pelan-pelan untuk memahaminya, bukan dengan cara merampok. Dan ayat itu juga tidak ada korelasinya dengan Rasul Paulus. Kenapa lah kasihan Rasul Paulus ini ya, disalah-salahkan terus, dipitnah-pitnah terus. Kasihan lah sama Rasul Paulus ini Pak Ustadz. Kenapa dipitnah-pitnah terus? Silakan Pak Ustadz. Maaf ya kalau ada narasi yang berlebihan. Silakan. Ada. Sebentar ya Bang Oki. Ya, untuk masalah ya masalah gini. Masalah tafsir Ibnu Katsir yang Anda katakan di Rumah Pikir 2008. Ya, sebelum 2008 ya banyak tafsir juga yang lain. Tidak ada menyebutkan Paulus lain tafsir Ibnu Katsir. Ya, kalau kita melihat dari Al-Qur'annya Bang Oki ya. Coba kalau kita melihat dari indikasi beberapa ayat Al-Quran. Satu, ya, Al-Maidah ayat 72, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu banu Maryam. Siapa yang mengatakan, yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Allah? Lagi-lagi Paulus, kan gitu. Nah, ini adalah pengajaran yang salah dari nabi palsu. Coba Anda lihat penjelasan tafsir Ibnu Katsir itu secara menyeluruh gitu. Nah, tunjukkan di mana ada Paulus selain dari tafsir Ibnu Katsir. Coba. Dan penjelasannya ke bawah Anda baca semua itu. Terus tadi ya, itu tanggapan saya. Terus tentang masalah Damsyik, katanya itu tepi gurun. Wah, ini membantah kitabnya sendiri. Aduh, gimana sih? Coba Bang Oki ya, kamu ke 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, kan gitu. Melalui padang gurun ke Damsyik, ya. Jadi Damsyik itu ya jalurnya padang gurun. Mana sih Bang Oki ini ya? Melalui padang gurun, nggak ada di sini dikatakan di kitabmu ini ya, pergilah, kembali ke jalanmu ya, lewat sungai ke Damsyik, nggak ada. Atau lewat hutan ke Damsyik, nggak ada. Damsyik itu ya jalurnya padang gurun. Makanya saya kasih tahu Bang Oki ya, waktu Paulus dia dalam perjalanannya ke Damsyik. Artinya apa? Paulus itu melewati padang gurun ke Damsyik. Kok susah kali gitu? Buat jujur tuh susah kali. Paulus itu dia ke padang gurun buat ke Damsyik ya. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Lalu dia rebah ke tanah dan kedengarannya lah oleh satu suara. Apa itu? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Udah tahu Tuhan kok nanya pula ini. Kan gitu. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sesuai dengan Matius 24 tadi, kata Yesus ya. Acamkan dia ada di padang gurun, kata Yesus ya. Nih ya, dia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Oke? Terus kata Yesus, nabi palsu ini dia mengatakan Mesias ada di sana, Mesias ada di sini.
Terus sebab sama seperti kilat ketemunya. Gimana? Satu-satunya ya yang kayak gini cuma Paulus loh. Gak ada yang lain gitu loh Bang Oki. Ya, coba kau jelaskan kayak gini ya. Kayak gimana nih? Apakah betul yang dimaksud oleh Yesus adalah Paulus yang ngakunya ketemu Yesus ya di padang gurun ya berbentuknya kilat? Jangan gerah gitu. Jujur lebih baik meskipun menyakitkan gitu. Dan jangan kamu sangkali bahwa menuju Damsyik itu adalah padang gurun. Jadi Paulus ini Bang Oki dia ke Damsyik melewati padang gurun. Di tengah padang gurun itu dia ngaku ketemu Yesus. Ketemunya dalam bentuk kilat. Saya mau Bang Oki ya membahas tentang masalah Paulus ini secara rinci. Apakah yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Paulus? Coba, kalau bukan Paulus, lalu siapa? Silakan disebutkan sebuah nama. Oke. Siap. Saya langsung jawab ya. Sebentar, teman-teman kencengin ya tap-tap layarnya guys. Tap-tap layarnya teman-teman, dikencengin. Oke. Ya, saya mau bacakan dulu ya teman-teman ya, biar jelas ya. Oke, 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah itu engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Di sini kan Pak Ustadz, kembalilah ke jalanmu melalui apa Pak Ustadz? Melalui gurun ke Damsyik. Bukan Damsyiknya yang dikatakan gurun Pak Ustadz. Saya katakan Damsyik ini berada di tepi gurun ya, bukan Damsyiknya yang gurun. Saya analogikan sederhana gini Pak Ustadz, saya mau ke tempat Kaninimus melalui jalur laut di Surabaya. Apakah Surabaya itu laut Pak Ustadz? Tapi jalan yang saya lalui, perjalanan saya itu jalurnya lewat laut Pak Ustadz, bukan Surabayanya laut. Astaga, ini hal sederhana Pak Ustaz. Makanya bacanya pelan-pelan. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dia datang ke Damsyik itu melalui jalan yang lewat padang gurun. Bukan Damsyiknya yang dibilang padang gurun Pak Ustaz. Atau saya mau ke tempat Pak Ustaz Yusuf PI, naik klotok lewat jalur sungai ke Banjarmasin. Apakah Banjarmasinnya sungai? Bukan. Tetapi jalur yang saya tempuh itu Pak Ustadz, jalan yang saya tempuh itu lewat sungai. Itu Pak Ustadz. Astaga. Inilah, makanya saya katakan teman-teman dari tadi, saya sedang tidak berdiskusi sama Pak Ustadz. Pak Ustadz sedang berdiskusi dengan diri Pak Ustadz sendiri yang memutarbalikkan ayat-ayat Alkitab Pak Ustadz. Akan ada jelas berbeda. Gurun dengan tepi gurun itu berbeda. Damsyik itu berada di tepi gurun, betul. Makanya ketika datang ke Damsyik itu melalui jalur gurun, betul. Tetapi dia ada di tepi gurun Pak Ustadz. Damsyik itu kan terletak di sebuah kota dataran subur yang dialirin oleh sungai Barada. Dia berada di tepi gurun, bukan gurunnya Pak Ustadz. Bukan, dia ada di tepi gurun dan dialirin oleh aliran sungai Barada. Seperti itu Pak Ustadz. Dia berada di tepinya Pak Ustadz, bukan di gurunnya itu. Makanya ketika Pak Ustadz mengutip 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-15, ini Pak Ustadz salah paham lagi di sini dengan ayat ini Pak Ustadz. Iya, jadi gini Pak Ustadz. Mungkin gini ya Pak Ustadz ya. Saya belum dapat Pak Ustadz satu narasi pun yang bisa membuktikan yang pertama kalau Paulus itu adalah seorang nabi. Pak Ustadz tidak sanggup membuktikan itu. Bahkan Pak Ustadz mengutip semua ayat di dalam Alkitab, tidak membuktikan kalau Rasul Paulus itu adalah seorang nabi. Itu yang pertama ya Pak Ustadz ya. Yang kedua Pak Ustadz, ternyata Pak Ustadz tidak menggunakan literasi Islam. Pak Ustadz tidak menggunakan Quran dan hadis untuk menggambarkan ciri-ciri nabi palsu. Sedangkan saya Pak Ustadz, saya menggunakan Alkitab untuk apa? Untuk menggambarkan ciri-ciri nabi palsu. Dan teman-teman di bawah lah yang mengambil kesimpulan.
ciri nabi palsu itu mengarahnya kemana? Karena jelas dikatakan Ulangan pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, 2 Petrus pasal 2 ayat 1, 2, 3, 4, di dalam kitab Yeremia, itu udah jelas Pak Ustadz. Saya menggunakan data dan literasi Kristen. Memang Alkitab kami itu sempurna Pak Ustadz. Bahkan nabi palsu aja Pak Ustadz, itu sudah digambarkan. Bahkan Pak Ustadz mempertegas tadi di dalam ayat yang Pak Ustadz bawa tadi, nabi palsu itu digurun kata Pak Ustadz, dipertegas sama Pak Ustadz. Aduh, saya tadi Pak Ustadz mau bawa ayat itu Pak Ustadz, saya mikir-mikir itu Pak Ustadz, ini saya bawa nggak nih ayatnya nih, ya nanti kalau nggak dibawa, kalau dibawa bahaya. Malah Pak Ustadz bawa ayat itu, padahal saya tahan-tahan ayat itu Pak Ustadz, ya, supaya nggak dibawa. Oke, Pak Ustadz Yusuf ini tadi pertama ya Pak Ustadz ya, berarti saya pakai 5 menit lagi untuk closing statement. Setelah ini Pak Ustadz boleh tanggapi dulu, habis itu closing statement 2 menit setengah Pak Ustadz tanggapi, 2 menit. Ayo dah. 2 menit setengah Silakan. Pak Ustadz closing statement ya. Itu. Ya, jadi berbicara tentang nabi palsu teman-teman, Alkitab sudah jelas menggambarkan ciri-ciri nabi palsu di dalam Alkitab ya teman-teman ya. Oke, kita ambil waktu kita 5 menit lagi teman-teman, karena kita biasa kalau sama Pak Ustadz Yusuf itu memang paling lama 1,5 jam atau 1 jam teman-teman, kita nggak pernah lama diskusi ya. Oke, Bang Oki closing statement ya. Silakan Pak Ustadz diterima. Oke, shalom buat teman-teman semua. Terima kasih. Inilah diskusi kita dengan Pak Ustadz Yusupei. Mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi supaya nggak terlalu sering teman-teman, kita akan bawa tema-tema yang menarik. Dan saya sebenarnya, karena saya sebenarnya tetanggaan sama Pak Ustadz Yusupei, ini besar harapan saya bisa ketemu sama Pak Ustadz Yusupei dan kami bisa berdiskusi offline yang baik ya, nongkrong di kafe atau di mana gitu, diskusi offline. Mungkin suatu saat bisa kita lakukan itu Pak Ustadz, kalau saya jalan ke Banjarmasin ya, karena saya tetanggaan sama Pak Ustadz Yusupei ini, dekat, jaraknya cuma 4 jam ya. Berbicara tentang ciri-ciri nabi palsu, Alkitab sudah jelas mengatakan teman-teman ya, di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, di tengah-tengahmu akan muncul seorang nabi dan guru palsu. Apa sih ciri-ciri nabi dan guru palsu ini? Nabi palsu ini akan hidup berdasarkan hawa nafsunya. Kalau ini dibalikan kepada orang Kristen, mohon maaf, orang Kristen itu tidak hidup berdasarkan hawa nafsunya. Karena apa? Jelas dikatakan pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Terus kalau kita lihat juga ada ayat Alkitab yang mengatakan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Boro-boro teman-teman kita mau hidup berdasarkan hawa nafsu kita, bercerai aja kita nggak boleh, apalagi menikah lebih dari 1. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ketiga, ciri-ciri nabi dan guru palsu ini teman-teman, ciri-ciri nabi dan guru palsu ini, mereka memasukkan cerita-cerita isapan jempol. Cerita-cerita isapan jempol itu adalah cerita-cerita yang tidak bisa dibuktikan melalui fakta-fakta sejarah yang ada. Nah, kalau kita berbicara tentang Tuhan Yesus jelas Alkitab menuliskan tentang Tuhan Yesus. Data primer kita tentang Alkitab itu adalah data primer kita yang menuliskan tentang Tuhan Yesus itu adalah Alkitab. Ada nggak data-data pendukungnya? Ada. Flavius Josephus, Lucinta dari Samosa menuliskan tentang Tuhan Yesus. Jadi apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu bukan cerita dongeng, bukan cerita-cerita halu. Ya, itu udah jelas. Terus kalau kita lari lagi teman-teman di dalam Ulangan pasal 13 ayat yang pertama, sebentar ya. Ulangan pasal 13 ayat yang pertama. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahu kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Jadi ciri-ciri nabi palsu di dalam Ulangan pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima memerintahkan kita untuk apa? Untuk menyembah Allah lain yang tidak kita kenal. Itu adalah ciri-ciri nabi palsu yang notabene-nya adalah seorang pemimpi. Mungkin karena mimpi dia menyuruh kita untuk menyembah ilah-ilah lain yang tidak kita kenal. Nah, sekarang kita lari lagi ke dalam Yeremia pasal 23 ayat yang ke-16. Yeremia pasal 23 ayat yang ke-16 ya teman-teman ya. Sebentar. Beginilah firman Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi.
yang bernubuat kepadamu. Mereka hanya memberi harapan sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan kepentingan rekaan hati sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Jadi ciri-ciri nabi palsu juga di dalam Alkitab, teman-teman. Ciri-ciri nabi palsu di dalam Alkitab itu, teman, dia memberi harapan yang sia-sia. Berbicara tentang Tuhan Yesus dan Alkitab, apa yang tertulis di dalam Alkitab. Alkitab tidak memberikan harapan kepada kita. Alkitab itu tidak pernah menjanjikan hal yang macam-macam kepada kita. Apa yang dijanjikan Alkitab? Apa yang dijanjikan Tuhan Yesus? Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Alkitab, Tuhan Yesus juga jelas mengatakan, ya teman-teman, ya, pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi Alkitab tidak pernah memberikan ajaran-ajaran yang apa ya, yang memberikan harap-harapan semu. Makanya saya katakan tadi, teman-teman, di Kebumen itu orang diberikan harapan semu. Titip uang 1 juta, 1 bulan bisa jadi 10 juta. Habis itu giliran udah nitip, teman-teman, uangnya dibawa kabur. Itu dia memberikan harapan-harapan palsu. Oke, itu diskusi kita buat teman-teman semua. Pak Ustadz Yusuf PI, terima kasih banyak. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf, tidak lebih dari sekedar diskusi, kita menggunakan data dan dalil. Silakan Pak Ustadz Yusuf PI ditanggapi sekalian closing statement. Baik, ya teman-teman semuanya, kita udah di penghujung closing statement. Sedikit tanggapan saya. Tadi saya memberikan bantahan kepada Bang Oki itu berdasarkan literasi dari Islam. Banyak literasi tentang masalah tafsir itu ya, tentang masalah Paulus. Banyak. Kalau saya jabarkan satu-satu kayaknya nggak cukup deh. Waktunya nggak cukup. Tapi banyak kalau Anda mau cari gitu ya. Selain masalah Quran Surah Yasin ayat 13 dan 14 itu, selain tafsir Ibnu Katsir banyak penjelasannya. Terus juga tentang masalah padang gurun gitu ya, padang gurun. Yang jelas di situ Damsyik menuju ke arah Damsyik itu memakai kosakata perjalanan melewati padang gurun sesuai raja-raja tadi. Ya kalau Bang Oki bertafsir lain, ya itu urusan dia. Saya no problem kan kayak gitu ya teman-teman semuanya. Itu kitab dia. Itu saja sih tanggapan saya tentang masalah itu. Terus juga ya teman-teman semuanya, menanggapi kata Bang Oki ini sekalian saya closing statement gitu ya. Saya sepakat dengan Bang Oki ya, bahwa nabi palsu itu dia menyuruh menyembah ilah yang lain gitu. Ya, ilah yang berbeda gitu dengan ilah-ilah yang diajarkan oleh para nabi. Itu saya sepakat. Karena dari dulu kan di awal tadi di opening saya udah sampaikan ke Bang Oki bahwa ya nabi palsu itu dia menyuruh untuk menyembah Tuhan yang lain. Lihat dari zaman dahulu, zaman purbakala, Abraham mengajarkan menyembah Tuhan yang bukan manusia. Terus Musa tidak ada, Musa menyuruh menyembah manusia. Baik Daud atau Salomo atau Nehemia atau Ezra, bahkan Yesus sekalipun tidak pernah menyuruh untuk menyembah manusia. Dan Nabi Muhammad beserta Islam ya itu juga tidak pernah menyuruh menyembah manusia. Jadi ciri nabi palsu itu ya dia akan menyuruh ilah lain yang mana ilahnya aneh, mungkin jadi manusia ilahnya gitu kan. Nah, itu gampang gitu, gampang dari buahnya kita lihat hasil pengajarannya bikin orang bingung ya teman-teman semuanya. Ya kalau untuk masalah ya penutup Nabi Muhammad SAW, apakah beliau memang seorang nabi? Banyak ya ayatnya teman-teman semuanya. Quran surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Kan kayak gitu. Atau Quran surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Ya, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, terus juga kalau kita melihat lagi di Al-Ahzab ayat 40 tadi ya.
wa khataman nabiyyin. Jelas berkali-kali ya Tuhan semesta alam mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah nabi dan dia memang sebagai jalan yang diutus untuk seluruh manusia. Ya, kalau kita lihat ya teman-teman semuanya, Quran surah Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah jalanku. Jadi Nabi Muhammad itu jalan, kan kayak gitu. Terus juga Nabi Muhammad itu kalau dijelaskan secara rinci dapat kita lihat di dalam Quran surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku, jalan yang lurus, kan gitu. Saya udah sering katakan gitu, Nabi Muhammad itu jalan dan Nabi Muhammad itu juga kebenaran. Kita dapat melihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Ya, di situ Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus dengan kebenaran. Nah, gitu. Oke. Terus kalau kita lihat apakah Nabi Muhammad juga menjamin hidup yang kekal? Ya jelas ya teman-teman semuanya. Nabi Muhammad itu menjamin hidup yang kekal berdasarkan dari hadis ya. Di situ dikatakan hadisnya semua umatku kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi yang mana nabinya adalah nabi sebagai jalan seluruh manusia dan juga kebenaran dan hidup sebagaimana para nabi yang lain. Oke, makasih Dok Oki atas siap Pak diskusinya Ustadz, terima kasih banyak. ya, Selamat malam. mohon maaf Malam, kalau Pak ada ngomongnya agak kasar gitu ya, langsung kabur dia. Aduh, ya teman-teman semuanya. Ada jalan lurus itu kosakata dalam Quran. Ya, jelas itu syariat Islam bukan Yahudi atau Nasrani. Ya, kita membacanya ya awan mega dalam Quran surah Al-An'am ayat 153 kalau itu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ya, kalaunya kebenaran ya kebenaran betul. Ya, dapat kita lihat juga tadi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Inna arsalnaka bil haq. Ya, sesungguhnya kami mengutus engkau Muhammad dengan kebenaran. Kan seperti itu. Ya, saya heran aja sama Bang Oki. Kok Damsyik, ya jalan menuju Damsyik lewat gurun sesuai kitabnya masih dibantahnya juga. Gak ngerti saya teman-teman. Terus juga ya ciri-ciri yang disebutkan Yesus dia nggak ada bantahan juga gitu. Bahwa yang tertuju itu adalah Paulus. Dia malah membantah masalah padang gurunnya, bukan masalah ciri-cirinya gitu. Agak heran juga saya dengan Oki tersebut ya. Heran, kenapa dia nggak membantah gitu? Apakah kehabisan gitu? Kehabisan argumentasi untuk membantah hal tersebut? Jelas-jelas di situ Yesus sudah mengatakan ya nabi palsu itu dapat kita lihat di Matius 7 nomor 15. Ya, nabi palsu itu kata Yesus dapat dilihat dari buahnya. Buahnya seperti apa? Dia bikin ajaran yang membingungkan. Bingung ya. Bingung, membingungkan. Dia bikin ajaran yang membingungkan penganutnya. Itu buah dari pengajaran dari sang nabi palsu gitu. Coba kalau kita lihat ya, pengajaran dari Paulus. Sembahlah Yesus. Kata Yesus sembahlah Allah. Yang mana bikin bingung? Kata Yesus ya Tuhan itu ya tidak dapat dilihat dengan mata. Dia beda dengan makhluk. Sesuai Yeremia 46 nomor 5. Hendak dengan apa kamu menyamakan aku, kata Tuhan. Yesus aja nggak pernah bilang bahwa Tuhan itu adalah manusia. Tiba-tiba sang nabi palsu mengajarkan menyembah manusia. Udah gitu ya, jelas banget gitu nabi palsunya.